Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Keluarga Kerajaan Malam Abadi. Ini adalah pertama kalinya Yun Ce mendengar nama ini. 5 tempat suci besar sudah ada jauh sebelum 7 negara langit yang mendalam. Mereka sudah ada selama ribuan tahun, sedemikian rupa sehingga mungkin bisa bertahan lebih dari 10.000 tahun. Meskipun 5 tempat suci selalu saling menyeimbangkan dan membatasi satu sama lain, di permukaan, mereka juga saling mendukung dan bersatu. Selain itu, mereka memiliki prinsip yang sama, yaitu melindungi benua langit yang mendalam dan mencegah invasi kekuatan asing. Ini adalah penghalang terbesar dan terpenting di seluruh benua yang sekaligus tidak mengganggu perselisihan internal benua manapun. Hasilnya, mereka telah menerima kekaguman, penghormatan, dan bahkan didewakan seperti dewa di seluruh benua, tetapi ini tidak berarti bahwa mereka semua adalah orang baik. Feng Qianhui mengangkat matanya untuk melihat Yun Ce, dan berkata dengan tenang, "Saya seharusnya tidak punya hak untuk menilai apakah orang-orang dari tempat suci itu baik atau jahat, benar atau salah. Tapi murid sekte saya tidak pernah diizinkan untuk mendapatkan dekat dengan orang-orang dari Mighty Heavenly Sword Region adalah salah satu keinginan yang ditinggalkan oleh leluhur Frozen Cloud yang telah meninggal. Karena pada tahun itu, para Raja Malam Abadi telah mati karena rencana jahat dari wilayah pedang surgawi yang perkasa. Di antara 5 tempat suci besar, keluarga Kerajaan Malam Abadi adalah satu-satunya kekuatan yang berorientasi pada keluarga. Kecuali mereka sudah beristri, mereka tidak akan pernah merekrut orang luar. Dengan demikian, kekuatan yang paling bersatu dalam 5 tempat suci besar adalah keluarga Kerajaan Malam Abadi. Meskipun mungkin ada beberapa perselisihan di antara 5 tempat suci, tidak pernah ada keluhan yang besar. Namun, 1000 tahun yang lalu, Master Pedang baru dari wilayah pedang surgawi yang perkasa, yang juga merupakan Master Pedang saat ini, Suanyuan Wentian, mengambil alih posisinya. Pada suatu hari beberapa puluh tahun setelah dia mengambil alih posisinya, kota-kota kecil di sekitarnya yang dekat dengan lokasi inti markas Kerajaan Malam Abadi tiba-tiba diselimuti kabut hitam dalam semalam. Semua orang di kota, terlepas dari apakah mereka adalah praktisi yang sangat kuat atau orang tua, wanita, dan anak-anak yang tidak terdidik, mereka semua mati di dalam kabut hitam. Dengan sangat cepat, semua kesalahan dan kritik ditujukan pada Eternal Night Royals, karena ketika seni mendalam inti keluarga Kerajaan Malam Abadi, catatan Dewa Ilusi Malam Abadi, diaktifkan, justru ada kabut hitam yang melingkari tubuh. Mereka yang mati di bawah catatan Dewa Ilusi Malam Abadi juga mengeluarkan kabut hitam yang keluar dari tubuh mereka, yang tidak akan hilang sampai beberapa hari kemudian. Setelah mendengarkan di sini, Yun Ce kurang lebih mengerti apa yang terjadi. Ketika nama Suanyun Wentian terucap dari mulut Feng Qianhui, hal itu semakin membuat hati Yun Ce semakin sesak. Karena kakeknya, Yun Changhai, justru menderita di bawah tangan Suanyuan Wentian. Tuan dan teman Yun Changhai, Kaisar Iblis dari alam iblis ilusi, juga telah mati di bawah tangan Suanyuan Wentian. Dia berkata dengan lembut, "Mungkinkah itu sebuah pembingkaian?" Benar, ini adalah pembingkaian yang jahat. Pada saat itu, selain orang yang menjebaknya, tidak ada yang tahu bahwa ini adalah pembingkaian. Feng Qianhui melanjutkan, "Setelah itu, daerah pedang surgawi yang perkasa adalah orang pertama yang bersuara, mengatakan bahwa keluarga Kerajaan Malam Abadi adalah klan iblis berdosa yang meningkatkan kekuatan iblis mereka dengan membantai orang tak berdosa. Kemudian, atas nama melindungi benua langit yang mendalam dan melenyapkan kejahatan, mereka bersekutu dengan 3 tempat suci lainnya dan memusnahkan keluarga Kerajaan Malam Abadi. Meskipun keluarga Kerajaan Malam Abadi sangat kuat, mereka tidak mampu menahan kekuatan gabungan dari 4 tempat suci besar dan akhirnya dimusnahkan. Pada akhirnya,
Hanya raja dari keluarga kerajaan malam abadi yang tersisa, dan di bawah kebencian dan kesedihannya yang luar biasa, dia tiba-tiba menjadi iblis. Iblis. Ya, begitu segala macam emosi negatif mencapai puncaknya, peraturan kekuasaan seseorang juga akan mempunyai kemungkinan menjadi negatif, dan dengan demikian akan menjadi kekuatan negatif yang mengerikan. Rumor semacam ini sudah ada sejak lama sekali, namun Raja Malam Abadi sebenarnya adalah orang pertama yang menjelekkan dalam arti sebenarnya, yang membuktikan bahwa rumor tersebut tidak salah sama sekali. Lagi pula, jika seluruh klannya dimusnahkan, dan istri serta anak-anaknya dibunuh dengan kejam, dia pasti akan mencela seluruh dunia, dan membenci langit dan bumi. Iblisisasinya benar-benar memperkuat dirinya disebut iblis, yang membuatnya mati karena kekuatan gabungan dari para pemimpin 4 tempat suci. Setelah iblisisasinya, perubahan besar terjadi pada jiwanya. Tubuhnya telah hancur, namun jiwanya sebenarnya tidak hilang dalam waktu yang lama, bahkan tidak mampu dihancurkan. Oleh karena itu, Balai Ilahi Sun Moon menggunakan peti penyegel jiwa untuk menutup roh Raja Malam Abadi. Adapun satu-satunya kunci yang bisa membuka peti penyegel jiwa, kunci itu telah dibuang lebih dari 10.000 mil jauhnya, tidak membiarkan jiwa Raja Malam Abadi yang dipenuhi kebencian bisa bebas, tapi sekarang, setelah 1000 tahun berlalu, jiwa Raja Malam Abadi yang dipenuhi kebencian seharusnya sudah menghilang sekarang. Yunce menopang dagunya dengan tangannya dan bertanya, mengapa Mighty Heavenly Sword Regent ingin menjebak keluarga kerajaan malam abadi? Apa manfaatnya bagi wilayah pedang surgawi yang perkasa? Karena kamu mengetahui kebenarannya, bukankah itu berarti 3 tempat suci lainnya sudah mengetahui kebenarannya juga? Karena pedang yang dijaga oleh keluarga kerajaan malam abadi, pedang ilahi dosa surgawi. Feng Qianhui melanjutkan, Xuan Yuan Wentian adalah orang yang sangat ambisius. Dia dengan sepenuh hati ingin menjadi tiada bandingnya di bawah langit dan menjadi satu-satunya penguasa dunia. Pedang ilahi dosa surgawi adalah pedang ilahi yang telah dijaga oleh keluarga kerajaan malam abadi selama beberapa generasi, dan merupakan satu-satunya pedang mendalam berdaulat, Raja Pedang. Dikabarkan bahwa kekuatan yang dapat mengendalikan pedang ilahi dosa surgawi tak tertandingi di benua langit yang mendalam. Hanya saja, bahkan setelah beberapa milenium, tidak pernah ada orang di dalam keluarga kerajaan malam abadi yang mampu menguasai pedang ilahi dosa surgawi. Karena senjata utama wilayah pedang surgawi perkasa adalah pedang, dan menghormati pedang tersebut, para anggota wilayah pedang surgawi perkasa telah lama merindukan pedang ilahi dosa surgawi. Terlebih lagi, Xuan Yuan Wentian sangat ingin mengambil pedang itu untuk dirinya sendiri, sehingga berakhir dengan pembingkaian jahat dan pemusnahan para kerajaan malam abadi. Setelah kejadian itu, pedang ilahi dosa surgawi lenyap tanpa jejak. Tidak ada seorang pun yang tahu di mana benda itu berada, dan perkiraan yang paling mungkin adalah bahwa benda itu sudah jatuh ke tangan Xuan Yuan Wentian sejak lama. Tidak lama kemudian, 3 tempat suci lainnya secara alami mencurigai hal ini, dan menyadari bahwa ini mungkin adalah konspirasi wilayah pedang surgawi yang perkasa, bahwa mereka telah secara salah memusnahkan para kerajaan malam abadi. Karena itu adalah tempat suci, meskipun mereka tahu bahwa kemungkinan besar itu salah, bahkan jika itu telah dimanfaatkan oleh orang lain, mereka tetap hanya bisa menerima kesalahan, mereka benar-benar tidak bisa membiarkan nama tempat suci dinodai. Akibatnya, mereka sama sekali tidak bisa menghapus nama keluarga kerajaan malam abadi, dan bahkan secara terbuka menyatakan bahwa keluarga kerajaan malam abadi adalah klan iblis yang berdosa. Untuk mencegah hal ini ditelusuri kembali oleh generasi selanjutnya, mereka bahkan secara bertahap menghapus semua catatan tertulis dan jejak keberadaan keluarga kerajaan malam abadi di seluruh benua. Kini setelah 1000 tahun berlalu, nama keluarga kerajaan malam abadi telah lama terlupakan karena penyembunyian tempat suci.
Itu hanya akan ditemukan secara acak dalam catatan tertulis tentang sekte-sekte yang telah bertahan selama lebih dari 1 milenium. Beberapa kata yang diucapkan oleh Feng Qianhui mungkin adalah kisah di balik layar yang hampir tidak pernah didengar oleh orang dari daerah lain. Yunce secara alami tahu mengapa Feng Qianhui menceritakan semua ini padanya. Dia merenung sejenak, lalu berkata, "Nyonya Agung Asgard, semoga murid ini tidak menyinggung perasaan Anda saat bertanya, mengapa sekte kami memiliki catatan tertulis yang begitu menyeluruh dan terperinci tidak hanya tentang keluhan antara tempat suci 1000 tahun yang lalu, tetapi juga kebenaran terlarang yang secara kooperatif disembunyikan oleh keempat tempat suci. Karena Ratu Malam Abadi sebelumnya telah menyelamatkan nyawa nenek moyang Frozen Cloud kita, Mu Bingyun. Meskipun kekuatan Ratu Malam Abadi telah mencapai puncak dan statusnya sangat dihormati, dia tetap lembut dan baik hati. Dia tidak hanya menyelamatkan leluhur Frozen Cloud kita dari cakar Tyrant mendalam Beast, dia bahkan menganugerahkan inti mendalamnya kepada nenek moyang Frozen Cloud kita setelah membunuh Tyrant mendalam Beast. Dan juga memberikan banyak arahan yang bermanfaat bagi leluhur Frozen Cloud kita melalui seluruh hidupnya. Jika bukan karena penyelamatan dan bimbingan Ratu Malam Abadi, nenek moyang Frozen Cloud kita tidak akan mencapai prestasi besar sehingga dia bisa memandang rendah semua orang di Blue Wind. Dan Anda bahkan bisa mengatakan itu jika bukan karena penyelamatan dan bimbingan Ratu Malam Abadi, baginya, tidak akan ada Frozen Cloud Asgard saat ini. Karena nenek moyang Frozen Cloud kita menganggap Ratu Malam Abadi sebagai salah satu yang memiliki kebajikan mulia dan dermawan. Dia tidak pernah percaya bahwa keluarga kerajaan Malam Abadi adalah klan iblis yang berdosa. Tapi nenek moyang Frozen Cloud kita tidak punya kekuatan untuk membantu keluarga kerajaan Malam Abadi memperbaiki kesalahan dan membalas dendam. Jadi dia tidak punya pilihan lain selain menjaga fakta sebenarnya dan menyebarkannya di dalam Frozen Cloud Asgard, untuk mencegah kebenaran dari selamanya menghilang, sekaligus memperingatkan semua murid Frozen Cloud untuk tidak pernah berhubungan dengan Mighty Heavenly Sword Regent. Saat ini, Master Pedang Wilayah Pedang Surgawi yang perkasa masih tetaplah Xuan Yuan Wentian. Dengan Master Pedang ambisius yang begitu hina dan jahat, orang bisa membayangkan betapa kotornya wilayah pedang surgawi yang perkasa. Jika kamu bergabung dengan Mighty Heavenly Sword Regent di masa depan, Frozen Cloud Asgardku akan memutuskan semua hubungan denganmu. Feng Qianhui berkata dengan sungguh-sungguh. Yunce sangat jelas tentang ambisi Mighty Heavenly Sword Regent. Jika tidak, orang tua kandungnya tidak akan diburu, kakeknya tidak akan meninggal, dan dia tidak akan terdampar di Floating Cloud City 19 tahun yang lalu. Hanya saja Feng Qianhui tidak menyadari keluhan tersebut. Hati Yunce berdebar-debar saat dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Saya berterima kasih kepada Nyonya Besar Asgard karena telah mencerahkan saya, murid ini akan mengukirnya dalam ingatannya." Bagus. Feng Qianhui mengangguk perlahan, Anda harus menghindari menyebutkan semua yang saya katakan kepada orang lain. Saya memberi tahu Anda tentang hal ini berarti saya percaya bahwa Anda dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat, dan memisahkan hal-hal sepele dari yang serius. Selain itu, tatapannya menyapu Yunce dan Xia King Yue, meskipun kamu dan King Yue adalah suami istri, kamu tidak diperbolehkan untuk benar-benar menjadi suami istri sampai King Yue telah sepenuhnya mengembangkan Frozen and Divine Arts. Energi yin dalam tubuh wanita sangat membantu pengembangan seni mendalam atribut es. Jika dia kehilangan yin vital perawannya, kultivasi Frozen and Divine Art milik King Yue pasti akan tertahan, dan bahkan kemacetan, yang tidak mampu dia lewati sepanjang hidupnya. King Yue adalah harapan masa depan Frozen Cloud Asgardku, dan aku pastinya tidak akan membiarkan kecelakaan seperti itu. Aku yakin kamu juga bisa menilai seberapa parah masalah ini. Tidak bisa berbuat apa-apa sebelum Frozen and Divine Arts disempurnakan sepenuhnya, dengan kata lain,
semuanya akan baik-baik saja setelah disempurnakan sepenuhnya. Yunche awalnya khawatir bahwa Frozen Cloud Asgard akan mewajibkan Xia Qingyue untuk mempertahankan yin vitalnya sepanjang hidupnya, tapi peringatan dari Feng Qianhui ini hanyalah sebuah petunjuk yang tidak disamarkan. Dia buru-buru menjawab, "Ya, murid ini akan dengan tulus mematuhi instruksi Nyonya Besar Asgard." "Bagus." Feng Qianhui perlahan mengangguk saat wajahnya menunjukkan senyuman, "Saya sudah selesai mengatakan apa yang seharusnya saya katakan. Saya akui, meskipun Anda adalah murid laki-laki Asgard saya yang pertama sepanjang sejarah kita, saya sangat terhibur dengan kenyataan bahwa Anda telah menjadi anggota. Lagi pula, dua talenta muda hebat Blue Wind telah berkumpul di Frozen Cloud Asgard milikku. Untuk sementara, kami tidak akan mengungkapkan bergabungnya Anda ke Frozen Asgard hari ini, dan akan menginformasikan seluruh sekte pada pertemuan sekte besok. Jika tidak ada hal lain yang bisa dikatakan, Qingyue, ajak Yunche berjalan-jalan di dalam Frozen Asgard kita. Tempat manapun yang bisa Anda datangi, Anda juga boleh membawanya ke sana. Yuxian, kamu tetap di sini." "Ya." Xia Qingyue bangkit, memberi hormat pada Feng Qianhui, lalu pergi bersama Yunche. Begitu mereka pergi, Gong Yuxian bangkit dan bertanya dengan tergesa-gesa, "Guru senior, mengapa sebenarnya Anda membuat keputusan seperti itu hari ini? Apakah ini benar-benar karena fakta sederhana dari kekuatan dan pengaruh Yunche?" Feng Qianhui memasang ekspresi yang dalam. Dia mengangkat kepalanya sedikit, dan menjawab dengan suara yang terdengar seperti desahan sedih, "Yuxian, apakah kamu masih ingat ramalan 1000 tahun yang ditinggalkan nenek moyang Frozen Cloud kita pada tahun itu?" Gong Yuxian menatap kosong, lalu matanya bergetar tajam, dan raut wajahnya juga berubah. "Mungkinkah guru senior mengacu pada bencana 1000 tahun?" "Ya." Feng Qianhui menutup matanya, ekspresinya tenang. "Pada masa itu, Nyonya Frozen Cloud Asgard dan pengembara klan nasib surga kerajaan iblis hitam adalah teman dekat. Pada saat itu, klan nasib surga berada pada puncaknya. Mereka akan melihat menembus jalan surga dan melihat dengan jelas nasib surga. Sangat tidak pantas untuk bisa membedakan nasib surga, dan pada akhirnya, mereka mendapat penghakiman dari surga, dan dimusnahkan. Ketika nenek moyang Frozen Cloud mendirikan Frozen Cloud Asgard, pengembara nasib surga sebelumnya telah melihat nasib surga, dan memberi tahu nenek moyang kita tentang kejayaan Frozen Cloud Asgard selama ribuan tahun, serta bencana besar yang akan datang setelah 1000 tahun. Jika bencana ini dapat diatasi, Frozen Cloud Asgard akan mengalami kemakmuran selama 10.000 tahun. Jika tidak, nama Frozen Cloud Asgard tidak akan muncul lagi di dunia ini. Dan dari segi waktu, tanggal 1000 tahun telah tiba. Sejak hampir setahun yang lalu, aku selalu merasa tidak nyaman, bahkan dihantui mimpi buruk tanpa henti saat mengistirahatkan pikiran. Selain itu, murid dengan bakat luar biasa tinggi seperti Xia Qingyue tiba-tiba muncul di Frozen Cloud Asgard milikku, dan Frozen and Divine Arts yang terdiam selama 1000 tahun muncul kembali di dunia juga. Berbagai kelainan, sepertinya semuanya mengisyaratkan datangnya bencana 1000 tahun. Ekspresi Gong Yuxian tiba-tiba berubah menjadi kacau. Dia perlahan-lahan duduk, "Jadi alasan mengapa Master Senior tidak segan-segan melanggar peraturan sekte kami dan mengizinkan Yunche untuk bergabung dengan Frozen Cloud Asgard kami, selalu agar kami dapat memiliki kekuatan perlawanan tambahan dalam menanggapi kemungkinan terjadinya bencana besar, bencana." Feng Qianhui menghela nafas, "Dibandingkan dengan kelangsungan sekte kita, apa yang melanggar aturan sekte? Aku hanya berharap, jika bencana 1000 tahun benar-benar tiba, surga akan membantu Frozen Cloudku." Murid-murid sekte Xiao dan klan surga pembakaran semuanya berjumlah tidak kurang dari beberapa puluh ribu, begitu banyak hingga mungkin ada lebih dari 100.000. Jika seseorang menambahkan sekte cabang dan klan luar, jumlahnya akan lebih sulit diprediksi.
Dari atas ke bawah, Heavenly Sword Villa memiliki lebih dari beberapa ratus ribu. Dibandingkan dengan itu, Frozen Cloud Asgard yang sama terkenalnya jauh lebih berukuran saku. Jika dijumlahkan, seluruh Frozen Cloud Asgard memiliki total sekitar 2000 anggota. Namun, aula utama Frozen Cloud Asgard masih sangat luas dan lapang, begitu luas sehingga bisa menampung beberapa ribu murid. Ketinggian puncak es di sekitarnya bervariasi, dan es dalam dengan bentuk berbeda berdiri dalam jumlah besar. Bahkan bongkahan es yang sangat dalam di sini, mungkin memiliki sejarah 1000, atau bahkan 10.000 tahun. Setiap bangunan di sini hampir semuanya terbuat dari kristal es. Hampir mustahil untuk tidak melihat rumput kepingan salju dingin di mana-mana, dan semuanya sangat berharga. Yunce mengikuti Xia Qingyue selama 1 jam, namun sebenarnya tidak bertemu dengan murid Frozen Cloud. Setiap murid Frozen Cloud memiliki tempat tinggal dan ruang pelatihan pribadi. Selain itu, sebagian besar temperamen mereka sedingin es, jadi meskipun mereka berada di dalam sekte, sangat jarang mereka menunjukkan wajahnya. Bukankah tempat ini terlalu sepi? Telah tinggal di tempat ini selama bertahun-tahun, kamu tidak merasa bosan? Yunce melihat sekelilingnya, tidak bisa menahan diri untuk tidak mengucapkannya. Pemandangan di sini begitu murni hingga nyaris ilusi, seolah-olah seseorang baru saja masuk ke surga. Sesekali mengagumi pemandangan jelas tidak buruk, tapi jika Yunce harus tinggal di tempat yang dingin dan terpencil ini selamanya, tidak diketahui berapa lama sampai dia mati lemas. Xia Qingyue berkata dengan lembut, kultivasi seni awan beku dan seni hati beku sekte saya semuanya menekankan tentang menjadi sedingin es dan tenang, budidaya di sini sangat sempurna. Lingkungan seperti ini cocok untukku, dan tidak jauh berbeda dengan caraku menjalani hidup sebelum bergabung dengan Frozen Cloud Asgard. Sebelum bergabung dengan Frozen Cloud Asgard, Xia Qingyue juga tinggal di kamarnya untuk waktu yang lama dan sangat jarang keluar dari kediaman keluarga. Bahkan Yunce, yang telah bertunangan dengannya sejak dia masih kecil, hanya melihatnya beberapa kali dalam lebih dari 10 tahun. Semua orang di Frozen Cloud Asgard memiliki tempat tinggal dan ruang pelatihan pribadi masing-masing. Setelah Nyonya Asgard mengumumkan kabar bahwa kamu akan bergabung dengan sekteku besok, tempat tinggal dan ruang pelatihanmu sendiri akan diatur. Xia Qingyue sedikit mengalihkan pandangannya dan melirik ke arah Yunce, hanya jika kamu menginginkannya. Menginginkannya, tentu saja aku menginginkannya. Yunce segera menjawab, saat ini, harga rumah sangat mahal, hanya orang bodoh yang tidak menginginkan rumah gratis. Oh benar, Qingyue istriku, di mana tempat tinggal dan ruang pelatihanmu? Kita sudah menikah bertahun-tahun, tidak tidur bersama tidak apa-apa, tapi aku bahkan tidak tahu di mana kamu tidur. Xia Qingyue memiringkan kepalanya, memandangi karang kristal es yang memantulkan cahaya berwarna terang, ruang pelatihanku agak istimewa, setelah aku akhirnya memahami Frozen and Divine Arts, Nyonya mengizinkanku untuk berkultivasi di Frozen Cloud Secret Ground yang bertuliskan Frozen akhiri seni ilahi. Frozen and Divine Arts, ujung alis Yunce berkedut, dalam sebulan terakhir ini, dia sering memikirkan hari pernikahannya dengan Chang Yue, adegan bagaimana Xia Qingyue menahan 2 kaisar mendalam dari sekte Divine Phoenix, membekukan api mereka, dan menyegel gerakan mereka. Api yang dilepaskan dari 2 kaisar mendalam itu adalah api Phoenix yang dinyalakan dari garis keturunan Phoenix. Namun telah dibekukan oleh Xia Qingyue dengan level yang sama. Ini sepenuhnya menandakan bahwa kekuatan dan tingkat hukum Frozen and Divine Art sebenarnya lebih tinggi, atau setidaknya, tidak lebih rendah dari api Phoenix. Tentu saja, api Phoenix itu bukanlah api Phoenix murni yang dilepaskan dari Phoenix ilahi, melainkan api yang sangat dalam dengan sedikit atribut Phoenix yang dinyalakan dari mereka yang mewarisi garis keturunan Phoenix. Namun, meski itu bukan api Phoenix murni,
api besar biasa sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan api itu. Jika tidak, Sekte Divine Phoenix tidak akan menjadi sekte besar nomor 1 di 7 negara langit yang mendalam. Bawalah aku ke tempat rahasia awan beku yang sedang kau bicarakan itu untuk melihatnya. Tiba-tiba aku ingin melihat, tidak, Frozen and Divine Arts milik sekte kami. Feng Qianhui telah mengatakan sebelumnya bahwa selama itu adalah tempat yang boleh dikunjungi oleh Xia Qingyue, dia juga bisa pergi. Xia Qingyue tidak menolak, dan langsung berkata, jika itu masalahnya, ikuti aku. Tempat rahasia awan beku yang dirujuk oleh Xia Tiyue berada di sisi timur Asgard awan beku, dan Yun Ce mengikuti Xia Tiyue menuruni tangga kristal es untuk waktu yang lama. Mata Xia Qingyue bagaikan es cair, anggun dan tenang saat menatap ke depan tanpa ragu. Yun Ce menggunakan beberapa waktu untuk memeriksa dekorasi dan pemandangan di sekitarnya, dan sebagian besar waktunya untuk menatap kulit dan sosok Xia Qingyue. Pertama kali dia bertemu Xia Qingyue, dia belum berusia 10 tahun, namun dia merasa bahwa dia indah sampai tidak jelas, indah sampai tidak nyata. Sekarang dia melihat ke arah Xia Qingyue yang hampir berada dalam jangkauannya, dia masih merasakan hal yang sama. Menikah dengan wanita cantik hingga menjadi ilusi, yang juga merupakan kecantikan nomor 1 Blue Wind, tentu saja merupakan impian para pria. Tapi dia jelas-jelas adalah istrinya, dan mereka telah menikah selama 3 tahun, namun mereka belum pernah benar-benar menjadi suami istri dalam arti sebenarnya. Sebagai seorang pria pada umumnya, mengatakan bahwa Yun Ce tidak memiliki rasa tidak puas seperti pria biasa adalah hal yang mustahil. Yun Ce tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata dengan serius, Qingyue istriku, Nyonya Besar Asgard berkata bahwa kita tidak bisa menjadi suami dan istri dalam arti sebenarnya sampai kamu menyelesaikan Frozen and Divine Arts dengan sempurna. Bagaimana perasaanmu tentang itu? Xia Tiyue terus melangkah maju dari Yun Ce. Tidak ada tanggapan sedikit pun, seolah-olah dia tidak mendengar apa yang dikatakannya. Bagaimana kalau aku mengubah pertanyaannya? Tatapan Yun Ce bergulir dari atas ke bawah, dengan tegas menatap tubuh halus Xia Qingyue yang melengkung sempurna seperti peri dari istana di bulan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan seteguk air liurnya. Kapan kamu akan menyempurnakan Frozen and Divine Art? Xia Qingyue masih tidak bereaksi, tetapi jika Yun Ce berjalan di depannya, dia akan melihat pakaian bersalju di atas dadanya yang tegak bergerak ke atas dan ke bawah. Karena inti pertanyaan Yun Ce adalah, kapan kamu akan tidur denganku? Qingyue istriku, mohon jangan berpikir bahwa ini hanya masalah kecil. Antara suami dan istri, pertanyaan ini sangat penting. Yun Ce berkata dengan wajah muram, menjadi pasangan suami istri yang sejati bukan hanya sekedar pengikatan nama dan emosi, namun juga membutuhkan perpaduan tubuh dan jiwa. Dan untuk penggabungan tubuh, bahkan membutuhkan suami dan istri. Kami sudah sampai. 4 kata yang terdengar seperti suara kristal es yang jatuh menyela ucapan Yun Ce. Langkah kaki Xia Qingyue sudah berhenti di depan gerbang kristal es besar yang mengeluarkan kabut putih tebal. Xia Qingyue mengulurkan telapak tangannya dan menekannya ke atas gerbang kristal es. Cahaya biru berkedip-kedip di tengah telapak tangannya, dan setelah suara perpindahan ringan, gerbang kristal es yang awalnya tertutup rapat terbuka tanpa suara. Rasa dingin yang menusuk menyerang wajah, dan yang muncul di depan mereka adalah aula besar yang sangat luas. Namun dinding dan batu bata aula besar ini sebenarnya tidak terbuat dari es dingin, melainkan terbuat dari batu berwarna biru kehijauan. Udara dingin yang datang dari depan membawa aroma yang agak familiar, itu adalah aroma seorang wanita yang hanya dimiliki oleh Xia Qingyue. Tampaknya Xia Tiyue menghabiskan sebagian besar waktunya di sini. Aula ini disebut Aula Surga Beku, ini adalah tempat leluhur awan beku kita berkultivasi, dan juga tempat leluhur awan beku kita meninggalkan alam fana. Xia Qingyue perlahan masuk,
Suaranya pelan dan lembut, seolah-olah semua kata-kata tidak masuk akal yang diucapkan Yun Ce sebelumnya tidak memasuki kesadarannya. Yun Ce memiringkan mulutnya dan mengulurkan tangan ke arah pantat Xia Qingyue, membuat gerakan meraih ruang di antara mereka. Ini membuatnya merasa sedikit lebih baik, lalu dia mengikuti Xia Qingyue. Aula besar itu luas dan kosong, lantai, dinding, dan langit-langit semuanya terbuat dari batu biru yang ditempatkan secara seragam. Warna batu biru ini dalam namun tembus cahaya, sedikit memantulkan cahaya, dan menyerupai batu giok gelap. Tapi selain itu, seluruh aula besar itu benar-benar kosong, bahkan tidak ada tempat duduk atau dudukan lampu yang terlihat. Kamu biasanya berkultivasi di sini. Tempat ini sepertinya tidak terlalu istimewa. Yun Ce mengalihkan pandangannya kemana-mana saat dia mengatakan itu, lalu, tatapannya tiba-tiba jatuh ke sisi paling kanan aula besar, dan terpaku di sana, saat dia bertanya, apa itu? Di sisi paling kanan dari aula besar ada sebuah batu bulat berbentuk cincin yang lebarnya 3 meter dan panjang setengah kaki. Warnanya tidak berbeda dengan aula besar, dan bahkan dapat dikatakan bahwa itu akan diabaikan pada pandangan pertama. Dari posisi Yun Ce, beberapa pola khusus sepertinya terukir pada tonjolan tersebut. Itu adalah formasi pelarian mendalam yang ditinggalkan oleh nenek moyang Frozen Cloud. Xia Qingyue sedikit memiringkan matanya yang indah, jika sekte tersebut menghadapi kejadian tak terduga dan berada di ujung tanduk, seseorang dapat menggunakan Frozen Cloud Arts untuk membangkitkan formasi mendalam ini. Formasi mendalam ini mengandung kekuatan pemecah ruang, dan setelah formasi ini digerakkan, formasi ini dapat mengirim seseorang ke wilayah yang tidak dapat diprediksi. Namun, itu hanya dapat mentransfer satu orang, dan setelah formasi ini diaktifkan, diperlukan waktu 100 tahun untuk menyerap kekuatan yang cukup sehingga dapat membelah ruang lagi. Dengan kata lain, jika formasi ini ingin digunakan, kita harus menunggu 100 tahun untuk menggunakannya kembali. Tetapi sejak Frozen Cloud Asgard ada hingga sekarang, formasi pelarian mendalam ini belum pernah digunakan sebelumnya. Oh, Yun Ce melihat formasi aneh itu beberapa kali lagi. Dia tidak menyangka akan ada formasi pelarian yang begitu mendalam yang akan membelah ruang terbuka dan membiarkan seseorang melarikan diri ribuan mil jauhnya jika perlu, di dalam Frozen Cloud Asgard. Kamu mengatakan sebelumnya bahwa formula mendalam Frozen and Divine Art tertulis di sini, tapi tempat ini jelas tidak memilikinya. Kata Yun Ce sambil mengalihkan pandangannya. Xia Qingyue tidak berbicara. Dia mengangkat lengannya, dan telapak tangan giok putihnya bersinar dengan cahaya biru muda yang sedingin es. Dinding batu biru yang awalnya cerah dan bersih di depannya tiba-tiba memantulkan deretan tulisan biru-biru. Di sisi paling kanan teks ada 4 kata besar yang mengeluarkan cahaya meneror jiwa sedingin es, yang sepertinya disatukan oleh kristal es. Seni ilahi akhir yang beku. Xia Qingyue menurunkan lengannya, dan cahaya biru di tangannya memudar, dan kata-kata di dinding juga memudar sepenuhnya. Dia berkata dengan suara lembut. Hanya ketika menggunakan iluminasi cahaya dari Frozen Cloud Arts barulah tulisan Frozen and Divine Arts muncul. Jika seseorang bukan murid Frozen Cloud, bahkan jika mereka datang ke sini, mereka tidak akan bisa mendapatkan formula mendalam Frozen and Divine Art. Jadi begitu, Yun Ce langsung mengerti. Selain itu, batu biru di dalam aula ini disebut giok perusahaan surgawi. Dikatakan bahwa itu adalah batu dewa yang telah dipelihara oleh kekuatan dewa sejati di era primordial. Sangat keras dan padat, diiris tidak meninggalkan garis, tidak retak jika dibekukan, dan tidak meleleh jika dibakar. Bahkan kekuatan dari kaisar mendalam puncak tidak mampu melukainya. Jadi, saat berlatih di tempat seperti ini, kamu bisa melatih teknik apapun, dan tidak perlu khawatir akan menghancurkan apapun. Bahkan kaisar mendalam puncak tidak dapat memecahkannya.
Yunce menunduk untuk melihat batu di bawah kakinya dengan ekspresi tidak yakin. Namun, dia tidak menemukan tanda-tanda kerusakan pada batu biru kehijauan itu dimanapun yang terlihat. Lupakan satu torehan pun, dia bahkan tidak bisa menemukan satu pun goresan. Apakah batu ini benar-benar tahan lama seperti yang dikatakan Xia Tiyue? Tanpa berpikir atau memberi pemberitahuan sebelumnya kepada Xia King Yue, Yunce meraih Dragon Vault dan dengan santai menghantamnya ke bawah. Dia jelas telah menabrak batu giok, namun Yunce jelas merasa seolah-olah dia telah menghancurkan Dragon Vault pada pelat baja yang sangat keras. Suara yang memekakkan telinga terdengar, dan sesar naga seberat 10.000 kg itu langsung dipantulkan kembali. Bahkan getarannya membuat pergelangan tangan Yunce terasa sedikit mati rasa, dan tempat di mana sesar naga menghantamnya benar-benar tak terduga, tidak rusak, bahkan potongan terkecil yang bisa dilihat dengan mata telanjang pun tidak terlihat. Yunce menatap kosong untuk beberapa saat, kekuatan lengannya tak tertandingi, dan Dragon Vault bahkan merupakan pedang berat kaisar mendalam yang kuat. Biasanya, tidak ada yang tidak bisa mereka atasi, dan tidak ada yang bisa menghalangi mereka. Apalagi sejenis batu, dia bahkan bisa meruntuhkan gunung kecil dalam satu serangan, tapi sekarang, dia sebenarnya tidak bisa meninggalkan sedikit pun kerusakan pada balok batu ini. Sudut mulut Yunce berkedut, dan Dragon Vault juga mengeluarkan seruan naga yang tidak sabar, sebagai pedang berat kaisar mendalam yang perkasa, pedang itu sebenarnya tidak mampu meninggalkan bekas apapun di bongkahan batu ini. Bahkan jika Yunce bersedia mengundurkan diri, hati nuraninya tidak akan pernah menerimanya. Aku tidak akan mempercayainya. Semburan udara datang dari dalam dada Yunce, seolah tidak dapat ditahan lagi. Kedua tangannya mencengkeram Dragon Vault, Burning Heart terbuka, dan dengan raungan yang keras, dia langsung menghantam dengan 90% kekuatannya. Hah! Ruang angkasa berguncang, namun tanah tidak bergetar sedikit pun. Sesaat Dragon Vault bertabrakan dengan Heavenly Femjade, suara yang sangat menusuk telinga hampir merobek gendang telinga Yunce. Dan getaran pantulan yang sangat besar pun terjadi. Itu mengangkat lengan Yunce, membuatnya mundur beberapa langkah, dan membuat darah dan energi di seluruh tubuhnya menggelembung. Bahkan Dragon Vault hampir terlempar dari genggamannya. Dan, titik di tanah di mana Dragon Vault menabrak, masih belum ada luka sedikit pun. Kali ini, Yunce benar-benar terkejut. Persetan, bagaimana bisa ada batu yang sekeras ini?